Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali, sahabat Legacy Boy, dimanapun Anda berada. Bang Anto di sini selalu mendoakan agar senantiasa teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dalam keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana sahabat-sahabat yang akan mengikuti BUMN 2024 electionnya, election, rekrutmennya di tahun 2024, sudah siap atau belum? Kemarin kita sudah sharing TKD, tes kemampuan dasar. Kita sharing juga mengenai core value. Dan terakhir adalah wawasan kebangsaan. Nah, sekarang kita akan bicara tentang learning agility. Nah, mungkin belum banyak di antara teman-teman milenial, generasi alay ini yang mendengar learning agility. Kalau sudah ya alhamdulillah bagus. Sengaja ditampilkan suasana perang gitu kan pakaiannya. Karena sesungguhnya teori ini muncul apa ya setelah era VUCA. Era VUCA itu ya sekarang disebutnya era VUCA, orang yang cepat sekali berubah, orang yang volatile, yang tidak bisa ditebak, begitu kan, sehingga perlu pergerakan yang sangat cepat, kadang banyak situasi yang tidak diduga-duga. Nah, rupanya teman-teman kita di Kementerian BUMN ini menginginkan orang-orang yang agile, learning agility. Di bawah ini saya tulis kompetensi itu penting, ya. Kompetensi itu penting, tapi learning agility jauh lebih penting. Jauh lebih penting dari kompetensi. Biasanya kalau rekrutmen di berbagai perusahaan itu selalu ada tes kompetensinya, tapi ini Kementerian BUMN lebih menekankan kepada learning agility test. Nah, saya juga belum dapat informasi apakah learning agility ini nanti pelaksanaannya pakai simulasi-simulasi atau mengerjakan soal, tapi nanti akan kita bahas. Untuk itu, teman-teman jangan kemana-mana, ikuti terus channel Legacy Voice ini, dan please subscribe-nya untuk membantu channel ini untuk lebih maju lagi. Demikian, ikuti, jangan kemana-mana. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang learning agility itu sendiri. Kita akan bahas sedikit teorinya dulu untuk memahamkan teman-teman learning agility itu apa, seperti itu. Nah, saya akan masuk teori dulu, nanti akan saya simpulkan. Ini ada 3 orang ahli yang mengatakan learning agility adalah kesediaan dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan kemudian menerapkan pembelajaran tersebut untuk bekerja dengan baik pada kondisi yang baru. Jadi kalau orang yang sudah bekerja, dia punya kemampuan, dia punya pengetahuan, kemudian dia selalu memperbaiki sikap kerjanya itu untuk menyesuaikan dengan keadaan yang cepat berubah. Itu learning agility itu. Ada 4 dimensi learning agility menurut ketiga orang ini. Singer, Lombardo, dan Capret. 4 dimensi learning agility menurut mereka ini adalah pertama people agility. Apa itu? Seseorang mengetahui dirinya dengan baik, belajar dari pengalaman, saling membangun dengan orang lain, dan resilient dalam tekanan perubahan. Kebayangkan, ini orang-orang yang diinginkan oleh grup BUMN itu.
Orang yang sangat paham dirinya. Paham dirinya ini, ia tahu potensi dirinya. Ya, sebelum kita tahu potensi diri kita, artinya ya kita harus meng-create diri kita supaya diri kita berpotensi begitu. Dalam Anda wawancara, dalam lamaran pekerjaan kan sering itu ditanya, silakan memperkenalkan diri, seperti itu. Kalau Anda memperkenalkan diri, ya nama saya Ansori, nah, saya lahir tanggal sekian, ini tanggal sekian. Wah, itu tidak people agility. Tapi kalau Anda memperkenalkan diri itu mengenai potensi yang ada di diri Anda, apa kelebihan Anda, gitu kan? Apa yang membuat Anda beda dari peserta-peserta yang lain, apalagi Anda bisa memposisikan lamaran itu kepada apa job yang akan Anda lamar, wah, itu cantik sekali. Itu people agility, ya. Nah, di sini saling membangun dengan orang lain. Ingat ya kuncinya, saling membangun dengan orang lain. Bukan generasi alay yang senang menyendiri, ya, tidak suka bergaul, nah, seperti itu. Jadi, Anda tahu yang diinginkan dari learning agility itu, salah satu dimensinya adalah people agility. Yang kedua, result agility, yaitu seseorang yang mendapatkan hasil di bawah kondisi yang sulit, menginspirasi orang lain dan membangun kepercayaan diri orang lain dengan kehadirannya. Wah, inspirator. Dalam keadaan situasi yang sulit pun dia masih berpikir dengan sangat rasional, berpikir logis, bahkan mencari terobos-terobosan, inspirator. Dapat menginspirasi teman-temannya untuk bekerja. Ayo move on, kita bergerak membangun perusahaan yang lebih baik. Hasilnya seperti ini. Result agility. Kemudian mental agility, orang-orang yang berpikir tentang suatu masalah dari sudut pandang baru, out of the box selalu mikirnya. Tidak selalu berpikir yang biasa-biasa saja, yang rutin-rutin saja. Saya yakin anak-anak muda seperti itu. Ya, jangan yang biasa-biasa saja. Wah, kapan akan kita berlari cepat untuk mengembangkan perusahaan? Kemudian change agility, orang-orang yang ingin tahu. Mereka memiliki gairah atas ide-ide dan terlibat dalam aktivitas peningkatan keterampilan. Oke, ini betul-betul tantangan. Orang-orang kementerian BUMN atau perusahaan-perusahaan yang di dalam grupnya BUMN ini menginginkan orang-orang yang sangat luar biasa. Nah, kesimpulannya, learning agility itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan, smart ya, dan dia juga mempunyai kemampuan untuk dapat berubah menyesuaikan dengan keadaan dengan cepat. Kalau membaca grafik ini begitu. Jadi yang punya kecerdasan, tapi bukan cuma cerdas-cerdas, tidak bisa mengeksekusi. Nah, itu yang lebih tepat. Tapi dia mempunyai kemampuan untuk mengeksekusi dan sanggup melakukan perubahan itu dengan cepat. Nah, ini rumusnya cepat. Banyak orang yang bisa punya kemampuan melakukan perubahan, tapi lambat. Ini biasalah kalau di lingkungan BUMN itu ya masih penuh pertanyaan lah saya kalau soal cepat gitu. Nah, itu learning agility. Jadi tidak salah juga kalau ya ingin membangun generasi yang lebih baik. Nah, nanti kita kasih contoh-contohnya. Kemudian ada pendapat lain dari Dr. Warner Bird, Columbia University. Dia mengungkapkan bahwa learning agility itu ada 9 dimensi. Mulai dari flexibility, ini ya, speed, flexibility, fleksibilitas, tidak kaku. Tidak kaku. Kita taat dengan aturan, oke, taat dengan aturan. Ya, tapi kalau aturannya menghambat kita, ya aturannya kita sesuaikan begitu. Tapi bukan mengakal-akali gitu kan. Ya tidak juga kayak Singanu kan gitu ya. Oke. Jadi fleksibel. Itu yang diinginkan dari learning agility. Kalau orang tidak fleksibel, kaku, wah, ketinggalan dia. Kemudian speed, cepat. Nah, itu saya katakan tadi, kalau bekerja di lingkungan BUMN,
Khususnya bagi teman-teman nanti yang lagi ikut tes, kalau Anda lulus, speed, cepat, kerja itu cepat. Saya sering mengeluh, lelet, jangan lelet. Begitu. Kemudian performance risk taking, ini interpersonal risk taking. Ini masih langka ini. Masih langka teman-teman yang berani mengambil resiko. Apalagi sekarang mambu-mambu baju orange terus, jadi serba ketakutan orang-orang. Tapi bukan itu sebetulnya. Kalau kita sudah taat aturan, taat prosedur, begitu kan, ya berani mengambil resiko seperti itu. Bukan kita berani itu mengabaikan norma-norma, mengabaikan etika, mengabaikan aturan, bukan seperti itu. Tetapi yang diinginkan dari learning agility itu adalah orang-orang yang memang memiliki performance yang baik karena dia berani mengambil risiko. Misalnya, oh itu ada produk baru, dia berani memasarkan. Oh itu ada pangsa pasar baru, dia masuk. Segmen baru, dia masuk. Dia berani begitu. Nah, ada kalau anaknya pinter, anaknya smart, pinter bicara, pinter ngobrol, begitu ditugaskan ke penempatan tempat daerah baru, nggak mau dia. Itu bukan yang dimaksud di learning agility. Kemudian experting, tunjukkan keahlian Anda, kemampuan Anda. Selalu belajar, tambah keahlian, expert, kolaborasi, dan lain-lain. Jadi, teman-teman sekalian, kira-kira Anda dapat gambaran. Oh, learning agility itu seperti ini. Atau nanti tes learning agility ini, nanti kan banyak kasus. Di feeling saya, semua soal-soal mengenai learning agility ini, semuanya berputar dengan kasus. Tapi saya nanti belum paham nanti tipe soal seperti apa yang akan dipakai di Kementerian BUMN ini. Apakah studi-studi kasus atau dia membahas soal multiple choice. Walaupun multiple choice itu nanti pasti ke atas kasus-kasus tertentu. Baik, kita lanjutkan ke berikut. Sekarang kita membahas tentang pendekatan-pendekatan yang akan digunakan di dalam learning agility test ini. Saya mencoba mengumpulkan beberapa pendekatan, kalau ada 5 pendekatan di dalam mempresentasikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman nanti di dalam bentuk soal, seperti itu. Yang pertama bentuk soal yang akan digunakan nanti adalah studi kasus. Studi kasus, karena ini tes karyawan baru, pasti apa istilahnya multiple choice begitu ya. Nanti saya buatkan contoh soalnya di multiple choice seperti itu. Tetapi kalau bagi orang-orang yang sudah bekerja bisa berkelompok, bisa juga persoalan, tapi biasanya kalau sudah bekerja level supervisor, apalagi level manager atau di atasnya ya studi kasusnya tidak 1 2, tapi banyak sekali studi kasusnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan pendekatan studi kasus ini adalah peserta diminta untuk menganalisis situasi atau masalah tertentu dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikannya. Hal ini memerlukan pemikiran analitis, kreatif, dan solutif. Nah, kebayangkan tentang dimensi-dimensi agile tadi. Kalau anak-anak yang tidak kreatif, tidak biasa mikir kritis, analitis, akan sulit dia akan menyelesaikan soal-soal ini. Bentuk yang kedua, simulasi tugas, task simulation. Jadi nanti ada soal, peserta diberi tugas atau situasi yang mensimulasikan kondisi kerja nyata. Mereka kemudian dievaluasi berdasarkan keputusan dan tindakan yang mereka ambil dalam menghadapi persoalan tersebut. Nanti ada soalnya yang menggambarkan yang nomor 2 ini. Ya seperti itu. Ini adalah 2 pendekatan. Nah, pendekatan lainnya nanti kita lihat di slide berikut. Kemudian uji penalaran. Nah, tes ini menguji kemampuan peserta dalam berpikir kritis, menghubungkan informasi dan menarik kesimpulan yang tepat dari data yang diberikan.
Ini ada soal Anda baca, gitu kan. Kemudian Anda diminta berpendapat. Nah, bagaimana Anda berpendapat? Seperti itu. Kemudian tes kreativitas. Nah, tes ini menilai kemampuan peserta untuk berpikir di luar kebiasaan, out of the box, menciptakan ide-ide baru, dan menemukan solusi yang inovatif terhadap masalah yang kompleks. Yang kelima, evaluasi pengalaman. Peserta diminta untuk membagikan pengalaman mereka dalam menghadapi tantangan atau situasi tertentu di tempat kerja sebelumnya. Pertanyaan dapat berkisar dari pengalaman yang sukses hingga pengalaman yang menantang, serta apa yang mereka pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, kalau pada saat yang pernah saya ikuti, ini kita bercerita, nanti kita mengambil contoh pengalaman yang pernah kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan, baiknya apa, kurangnya apa, seperti itu contohnya. Tapi untuk rekrutmen karyawan baru, saya tidak. Nah, sekarang kita masuk ke jenis soalnya. Soal dari studi kasus. Sebagaimana saya jelaskan tadi kan macam-macam tuh bentuk-bentuk jenis-jenis tes learning agility itu. Nah, ini bentuk soal yang saya siapkan untuk menggambarkan studi kasus. Nah, bagaimana Anda nanti bisa menyelesaikan studi kasus atau analisis kasus. Masing-masing jenis itu saya siapkan 2 soal. Misalnya yang soal yang pertama, ini situasinya. Anda adalah seorang manajer proyek yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem baru di perusahaan Anda. Namun, beberapa anggota tim menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Apa langkah terbaik yang akan Anda ambil? Ini kasus kan? Seperti saya sampaikan tadi. Jadi learning agility itu semuanya menuntut Anda berpikir berdasarkan pengalaman selama ini. Nah, bagaimana kalau kami masuk ini fresh graduate gitu kan? Dia menghayal, memposisikan diri Anda seperti itu. Sangat bersyukur apabila Anda kuliah sudah sangat terbiasa dengan pelajaran yang studi kasus, studi kasus, studi kasus. Ya, ini juga masukan buat teman-teman, para pengajar, para dosen yang ada di kampus-kampus, bahwa mari kita persiapkan generasi muda kita ini dengan simulasi-simulasi seperti persoalan learning agility ini. Karena senyatanya itulah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, untuk nomor 1 ini apa jawabannya? Memaksa anggota tim untuk menerima perubahan tersebut, memberikan pelatihan tambahan kepada anggota tim yang resisten, mengabaikan resistensi dan menerapkan perubahan sesuai rencana, membahas keprihatinan dan kekhawatiran anggota tim secara terbuka dan kolaboratif. Bagaimana situasinya kalau Anda bekerja proyek? Agar semuanya jalan, tidak untuk right or wrong is my boss. Hati-hati juga kan. Oh, saya bos, harus perintahkan, harus jalan, harus jalan. Kadang-kadang tergantung situasional. Nah, dalam hal ini, soal ini menginginkan ini jawabannya. Nanti silakan Anda pelajari, Anda pahami lagi, di post dulu video saya ini, di post, di stop, screenshot, Anda baca pelan-pelan. Studi kasus yang kedua, perusahaan Anda menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar. Bagaimana Anda akan menanggapi tantangan ini? A. Mengurangi biaya operasional untuk meningkatkan profitabilitas. B. Meningkatkan investasi dalam riset dan mengembangkan produk baru. C. Menutup cabang-cabang yang kurang menguntungkan. D. Membayar karyawan dengan gaji yang lebih rendah. Bagaimana? Ini bahaya ya situasinya. Lihat yang paling memungkinkan supaya Anda bisa memenangkan persaingan.
Perusahaan Anda menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar. Kan baru bersaing. Kan belum tentu kalah, baru bersaing saja. Nah, kalau bersaing jangan sampai kalah. Bagaimana kita supaya bisa memenangkan persaingan itu? Tidak juga dikatakan perusahaan kita rugi, misalnya. Nah, kenapa mengurangi biaya operasional? Efisiensi perlu, cost reduction program perlu. Nah, soal ini maunya jawabannya adalah B, ya, begitu. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Baik, pembahasan berikutnya adalah mengenai jenis learning agility di simulasi tugas atau pemecahan masalah. Di sini Anda mengelola tim yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proyek tepat waktu. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi, di nomor 1 ini, Anda diminta untuk pemecahan masalah, simulasi tugas, seolah-olah Anda itu mengelola tim yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proyek yang tepat waktu. Apa langkah Anda untuk menyelesaikan masalah ini? A. Menyalahkan anggota tim yang kurang produktif. B. Membuat jawaban proyek baru. Menganalisis kendala-kendala yang menghambat kemajuan proyek. Menghapus sebagian besar tugas dari jadwal proyek. Bagaimana Anda menganalisisnya? Kalau disimulasikan Anda sebagai ketua tim yang melakukan proyek. Nah, ini uniknya di tes learning agile. Tentu yang D, menghapus sebagian tugas besar dari proyek. Nah, ini bahaya ini. Nggak bisa kita dengan gampang-gampang menghapus bagian proyek. Apalagi kalau kita pemborong proyek, pengajaran proyek diberikan oleh orang lain. Bahaya. Menyalahkan anggota tim yang kurang produktif. Tidak menyelesaikan masalah juga. Nah, dari jawaban yang dibutuhkan adalah C. Dari contoh kasus ini. Nah, yang kedua, tim Anda menghadapi kendala teknis yang menghambat kemajuan proyek. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menunda proyek sampai masalah teknis teratasi. B. Meminta bantuan dari ahli teknis untuk menyelesaikan masalah. Melanjutkan proyek tanpa memperhatikan masalah teknis. D. Mencari tahu solusi alternatif untuk mengatasi masalah. Bagaimana, teman-teman sekalian? Kalau ini jawabannya adalah D. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya lagi. Ini jenis tes learning agility mengenai kemampuan analitis. Soal yang pertama, Anda diberikan data penjualan selama 3 bulan terakhir. Apa yang akan Anda lakukan terlebih dahulu untuk menganalisis tren penjualan? A. Menyusun rencana pemasaran baru. B. Membuat grafik garis dari data penjualan. C. Menghitung rata-rata penjualan bulanan. D. Menambah jumlah produk yang tersedia di toko. Jawaban Anda apa kira-kira? Nah, ini kan menuntut analisis Anda, nalar Anda, pengalaman Anda. Kalau selama kuliah biasa membahas studi-studi kasus, Anda akan bisa menjawab ini akan mudah. Tapi kalau selama belajar kuliah ya hanya menghafal-hafal saja teori, nah, mungkin Anda harus banyak belajar. Nah, dari nomor 1 ini, jawabannya adalah B. Jawabannya B. Membuat grafik garis dari data penjualan akan membantu Anda secara visualisasi, tren penjualan itu seperti itu. Kemudian mengidentifikasi pola-pola yang mungkin Anda sebelum Anda mengerjakan atau menarik kesimpulan yang lain.
Di contoh soal yang nomor 2, Anda diberikan laporan kinerja proyek selama 6 bulan terakhir. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengevaluasi kinerja proyek? A. Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan laporan. B. Menghapus proyek dari daftar proyek yang sedang berlangsung. C. Mengabaikan laporan kinerja dan melanjutkan proyek seperti biasa. D. Mengadakan pertemuan tim untuk membahas laporan kinerja. Kayaknya memang ada yang nggak masuk akal gitu kan. Di sini kan langsung ketebak nih, misalnya menghapus proyek dari daftar proyek yang sedang berlangsung. Wah, parah ini nggak mungkin lah, ini nggak mungkin. Mengabaikan laporan kinerja dan melanjutkan proyek seperti biasanya. Oh, nggak bisa, ya kan? Maka ini mengadakan pertemuan tim untuk membahas laporan kinerja. Nah, D, A yang mana? Kalau C pasti tidak. Ya. Nah, nomor 2 ini jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Nah, kemudian jenis tes kreativitas. Bagian dari learning agility itu salah satunya adalah tes kreativitas. Nah, di sini bagaimana Anda akan meningkatkan kepuasan pelanggan di sebuah restoran? Familiar ya Anda kan, bagaimana restoran, sering ke kafe bukan? Nah, A. Mengurangi jumlah staf untuk menghemat biaya, menghadirkan hiburan langsung seperti musik live, menawarkan program diskon yang terbatas kepada pelanggan setia, D. Menghapus menu makanan yang kurang populer. Bagaimana kalau Anda diminta meningkatkan kepuasan pelanggan? Ingat ya ini ya, kepuasan pelanggan di sebuah restoran. Mengurangi jumlah staf untuk menghemat biaya, wah gimana ini? Kepuasan pelanggannya nanti berkurang juga orang yang melayani, kan itu tidak mungkin. Mengurangi jumlah staf. Tujuannya meningkatkan kepuasan pelanggan, bukan untuk menghemat biaya. Kalau tujuannya untuk cost reduction program, mungkin-mungkin saja. Menghadirkan hiburan langsung seperti musik. Bisa iya, bisa tidak. Menawarkan program diskon yang terbatas kepada pelanggan setia. Menghapus menu makanan yang kurang populer. Yang mana kira-kira? Jadi pertanyaan ini jawabannya adalah C. Karena meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi orang-orang yang sudah menjadi pelanggan, gitu loh. Bukan pendatang baru. Kalau menghadirkan hiburan langsung seperti musik live, ya bisa saja, begitu kan. Biasanya untuk pendatang baru, tapi pendatang baru biasanya begitu. Oh, ada musiknya nggak ke sana, datang gitu kan. Tapi belum tentu dia menjadi uh, konsumen yang berulang atau pelanggan di tempat itu. Jadi maunya soal ini jawabannya adalah C. Yang kedua, bagaimana Anda akan meningkatkan kehadiran merek perusahaan Anda di media sosial? Nah, anak-anak muda pastilah familiar sekali dengan media sosial saat ini. Ya, bagaimana Anda meningkatkan brand merek perusahaan Anda di media sosial? Memposting iklan yang sama secara berulang-ulang, menggunakan influencer untuk mempromosikan merek Anda, menghindari media sosial karena risiko reputasi, D. Membayar orang untuk memberikan ulasan palsu tentang produk Anda. Wah, kalau ini pasti tidak. Ya, pasti tidak. Ini juga pasti tidak. Apa ia memposting iklan yang sama secara berulang-ulang? Ya, jawabannya adalah B. Ini yang banyak digunakan, menggunakan influencer. Ya kita tahulah iklan-iklan itu kan isinya ya para influencer, artis-artis ataupun yang menjadi Instagram gitu ya.
artis wanita. Oke, berikutnya evaluasi pengalaman. Yang pertama, Anda memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengelola tim yang tersebar geografis di beberapa lokasi. Bagaimana Anda memastikan komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara anggota tim yang berbeda lokasi? Jawaban, menghindari komunikasi virtual dan hanya mengandalkan pertemuan langsung. Wah, ini paling suka nih orang-orang BUMN. Bisa perjalanan dinas terus ya, keliling-keliling ya. B. Menggunakan alat komunikasi digital seperti konferensi video dan platform kolaborasi online. C. Menetapkan aturan yang ketat untuk mengontrol komunikasi antar anggota tim. D. Membiarkan setiap anggota tim menangani komunikasi sendiri. Anda diminta menganalisa ini, bagaimana pengalaman Anda sebelumnya dalam mengolah tim, timnya jauh-jauh, bagaimana supaya bisa terkontrol dengan sangat efektif dan juga hemat tentunya. Jawaban A, ya bisa benar. Tapi kalau sering-sering dilakukan, waduh, biayanya besar sekali. Maka yang dimaui soal ini adalah B. Karena zaman sekarang udah canggih begitu. Tapi ya tidak mungkin juga semuanya harus di B. Sekali-sekali ya perlu juga lah dibesuk, Mas. Kita datangin teman yang jauh, kepala cabang, utamanya yang menyumbang laba terbesar atau mencapai target dan didatangin ditunjuk. Atau begitu juga kalau cabang yang misalnya prestasinya tidak begitu baik, itu pun perlu didatangin, perlu kita analisa kenapa kejadiannya seperti itu. Tapi dalam situasi normal, tentu jawaban B yang ingin dibutuhkan. Yang kedua, Anda pernah bekerja dalam tim lintas fungsi dengan individu dari berbagai latar belakang profesional. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut dan bagaimana Anda akan menerapkan pembelajaran tersebut di tempat kerja saat ini? Jadi soal-soalnya begini, Anda diajak mikir, tinggal dikasih waktu berapa lama. Nah, saya nggak tahu juga nih berapa lama nanti dikasih waktunya. Biasanya sih agak lama dan dibanding tes-tes yang lain seperti itu. Jawabannya, apa saya belajar tentang pentingnya kerjasama dan komunikasi yang aktif, dan saya akan menerapkan pendekatan kolaboratif dalam tim saat ini. Saya belajar bahwa individu dari latar belakang yang berbeda tidak cocok bekerja sama. Nah, ini pasti salah jawabannya. C. Saya belajar bahwa saya lebih baik bekerja sendiri daripada dalam tim. Nah, ini orang yang tidak disenangi di BUMN. Yang mau kerja sendiri daripada kerja sama tim, ini pasti salah. Orang BUMN nggak mau. Ini juga saya belajar bahwa individu latar belakang yang berbeda tidak cocok berdua. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai core value di BUMN. Ya, tidak sama. Saya tidak mengambil banyak pelajaran. Ini pasti. Jadi jawabannya adalah jawabannya A. Nah, bisa saja nanti teman-teman bentuk soal learning agility test itu seperti ini. Bisa saja seperti itu. Nah, kalau soalnya seperti ini, kisi-kisi yang saya dapat berikan ya seperti ini ya. Tapi bisa juga nanti bentuknya adalah essay. Anda yang menguraikan nanti menulis. Ya. Anda dikasih persoalan, kemudian Anda menganalisa dan Anda menjawab. Nah, ini jauh lebih paten nih. Jauh lebih terbaca apakah betul-betul Anda mempunyai analisis thinking yang bagus, apakah Anda bisa memberikan jalan keluar problem solver yang baik atas persoalan yang disodorkan di dalam tes itu. Jadi misal contoh situasinya Anda adalah manajer proyek untuk perusahaan konstruksi yang bertanggung jawab untuk membangun gedung perkantoran baru.
Namun, Anda mendapati bahwa salah satu kontraktor utama mengalami keterlambatan dalam pengiriman bahan konstruksi yang krusial untuk proyek tersebut. Kontraktor tersebut menyatakan bahwa keterlambatan disebabkan oleh masalah pemasok. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Coba silakan Anda renungi, nanti saya kasih clue-nya saja. Kalau soalan seperti ini, maka clue-nya adalah ini panduannya. Dalam menangani situasi ini, Anda harus melakukan investigasi lebih lanjut. Kemudian mencari solusi yang sesuai. Mengidentifikasi alternatif pemasok atau menyesuaikan dengan yang lain. Oke? Nanti bisa jadi seperti ini yang Anda hadapi. Kalau ini analisa kasus. Ingat ya, tadi saya sampaikan bahwa learning agility itu ada beberapa jenis model tesnya. Kemudian kalau bentuk soalnya terhadap pemecahan masalah, studi kasus. Anda adalah manajer operasi di sebuah perusahaan manufaktur yang menghadapi penurunan produktivitas di lini produksi utama. Anda telah melakukan evaluasi awal dan menemukan bahwa mesin-mesin kritis mengalami gangguan berulang, menyebabkan gangguan dalam proses produksi. Bagaimana Anda menangani masalah ini? Nah, kalau menghadapi pertanyaan-pertanyaan soal seperti ini untuk ujian masuk bekerja, baru terasa kita, baru terasa. Oh, ya begitu ya. Kalau kemarin saya selalu bilang, wah gampang tes TKD itu mudah gitu kan. Wah tes ini mudah, tes ini mudah. Nah kalau ini betul-betul menguras pemikiran. Ya, betul-betul menguras pemikiran Anda, daya pikir Anda, daya nalar Anda, daya kritis Anda, solusinya yang diminta oleh teman-teman. Nah, seperti itu. Semoga ini banyak membantu teman-temannya. Nah, saya kasih kira-kira panduan mau menjawab persoalan ini, panduannya ini. Kira-kira begitu. Silakan nanti Anda pelajari, baca lambat-lambat. Bila perlu ditahan dulu, di post video saya nanti di post, dibaca. Bila perlu di screenshot, nanti dibaca ulang. Oke. Next, berikutnya kemampuan analitis. Anda adalah seorang analis data di sebuah perusahaan teknologi yang mengembangkan aplikasi e-commerce. Anda diberikan data penjualan selama setahun terakhir. Bagaimana Anda akan menggunakan data ini untuk membantu meningkatkan kinerja aplikasi? Nah, ini teman-teman yang sudah terbiasa dengan teknologi informasi, bagaimana menganalisanya? Oh, saya kan tidak berbackground teknologi nih, gimana ini? Kan gitu kan. Kan tidak bisa membedakan juga. Ini anak sarjana hukum, tesnya beda. Ini anak jurusan TI, jurusannya beda. Anak pertanian, jurusannya beda. Kan nggak mungkin juga besok ini soalnya seperti itu. Nah, ada kemampuan nalar, teman-teman semua. Nah, ini saya sertakan juga panduan jawabannya seperti itu. Nah, kenapa tidak saya sampaikan jawabannya? Ya ini menuntut pikiran teman-teman semua gitu. Jawabannya ya bisa semuanya benar, tapi kurang bagus, ini yang bagus, begitu. Atau nanti malah ngawur sama sekali, yang tidak bisa membaca persoalan, seperti itu kan. Tapi yang penting panduannya. Oh, panduannya begini. Sekarang sudah masuk tahapan terakhir dari materi yang saya siapkan buat membantu teman-teman sekalian dalam tes Kementerian BUMN ini, khusus mengenai learning agility, yaitu bagian kreativitas, soal kasus kreativitas. Jadi Anda adalah manajer pemasaran di sebuah perusahaan fashion yang ingin meningkatkan kehadiran merek di media sosial. Bagaimana Anda akan merancang kampanye kreatif yang akan menarik minat pelanggan dan meningkatkan keterlibatan? Silakan
Bagaimana daya kreativitas Anda kalau dimisalkan menjadi seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan fashion. Ini adalah panduan yang saya siapkan kalau nanti misalnya ujiannya seperti ini. Nah, teman-teman, hanya ini yang saya siapkan untuk membantu teman-teman sekalian di dalam apa ya, mempersiapkan diri untuk lolos seleksi Kementerian BUMN di tahun 2024, khususnya di Learning Agility. Tapi saya tidak tahu pasti nanti bentuk soalnya seperti apa, atau karena ini kan yang baru pertama ya, mengenai Learning Agility. Tapi paling tidak, hemat saya ini sudah memberikan kisi-kisi pemahaman buat teman-teman sekalian, banyak belajar lagi, dan silakan komen. Kalau Anda butuh lagi penjelasan yang lebih dalam atau contoh-contoh kasus lain yang Anda lebih butuhkan, nanti kita bisa buatkan video yang lain. Untuk itu, saya tunggu komennya, like-nya gitu kan. Nanti akan kita buatkan, boleh nanti DM saya, nanti kita coba buatkan simulasi-simulasi untuk learning agility ini. Karena memang pasti beda untuk teman-teman yang baru mau akan masuk kerja dengan orang-orang yang sudah bekerja. Demikian, sahabat Legacy Boy, di mana Anda berada, saya mendoakan agar Anda mendapat keberuntungan, mendapatkan rezeki, bergabung di Kementerian BUMN, ditempatkan di berbagai perusahaan-perusahaan yang sangat menjanjikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.